Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 10 semester 1. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah pembelajaran hari ini kita mulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kalian pada hari ini, anak-anakku semua? Mudah-mudahan kalian dalam kondisi baik, sehat walafiat. Pada pertemuan kita hari ini akan membahas tema al-hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Ini merupakan kelanjutan sumber hukum Islam yang kemarin. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Di dalam bahasan itu kita jelaskan bahwa Al-Quran pada dasarnya punya kedudukan sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Artinya, seluruh persoalan yang muncul di dalam hukum Islam kita cari dasarnya di dalam Al-Quran. Maka kalau seandainya di dalam Al-Quran tidak kita ketemukan dasar hukumnya, barulah kita mencari sumber hukum lain setelah Al-Quran, yaitu al-hadis dan ijtihad. Oleh karena itulah pada pembahasan kita hari ini kita mengambil tema al-hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Apa yang dimaksud dengan al-hadis dan ijtihad? Marilah kita mulai pembahasan kita hari ini dengan membahas pengertian al-hadis terlebih dahulu. Hadis kadang dikenal pula dengan istilah sunnah. Makna al-hadis atau sunnah, kita mulai dari pengertian hadis terlebih dahulu. Hadis menurut ahli fikih disebut sebagai segala perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Berarti kalau kita menyebut hadis itu pada dasarnya adalah perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan ketetapan Nabi. Nah, perkataan yang berasal dari Nabi itu disebut dengan hadis. Perbuatan yang dilakukan Nabi itu juga disebut dengan hadis. Dan ketetapan Nabi juga disebut dengan hadis. Berarti kalau kita menyebut al-hadis, berarti mencakup ketiga hal tersebut. Ya, perkataan Nabi, bisa perbuatan Nabi, bisa ketetapan Nabi. Nah, di dalam ilmu hadis dikenal tiga istilah, yaitu adanya sanad, matan, dan rawi. Sanad itu rangkaian periwayatan hadis dari Nabi kepada kita itu melalui siapa saja yang meriwayatkan, yang menyampaikan. Itu artinya sanad. Jadi periwayatan hadis, orang yang mengabarkan hadis tersebut dari yang terakhir kepada Nabi itu disebut dengan istilah sanad. Sementara matan itu artinya isinya hadis. Kalau seandainya ada hadis yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Lah, dari Abu Hurairah itu yang mengabarkan bahwa Nabi bersabda atau berkata, itu disebut dengan istilah sanad.
sementara matanya adalah isinya. Katakanlah isi hadisnya adalah perintah untuk mendirikan sholat, maka kalau berbunyi aqimis sholah wa atuz zakah, dirikanlah sholat dan bayarlah zakatlah. Perintah untuk mendirikan sholat dan membayar zakat itu dikenal dengan matan. Sedangkan rawi adalah orang yang meriwayatkan hadis. Kalau di akhir hadis itu disebutkan rawahul Bukhari wa Muslim, berarti Bukhari dan Muslim itu adalah perawi atau orang yang meriwayatkan hadis. Itu yang kita kenal dengan istilah hadis. Lalu bagaimana dengan istilah sunnah? Istilah sunnah dimaknai adalah segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dinukilkan atau yang disandarkan kepada Nabi itu bisa berupa perkataan Nabi, bisa berupa perbuatan Nabi, bisa berupa ketetapan Nabi, pengajaran Nabi, sifat tingkah laku Nabi, atau perjalanan hidup Nabi, baik yang terjadi sebelum masa kerasulan maupun sesudah kerasulan Nabi. Nah, terkait dengan sunnah ini, maka ada 3 istilah, yaitu sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah takririyah. Nah, apa yang dimaksud dengan sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah takririyah itu? Mari kita dalami. Sunnah qauliyah itu adalah hadis yang didasarkan kepada segala perkataan atau ucapan Nabi. Kalau kita menyebut contoh hadis, mana yang disebut dengan sunnah qauliyah, perkataan Nabi? Tadi sudah kita singgung sebuah hadis yang berbunyi begini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau berkata. Oh, berarti karena ada kata berkata, berarti perkataan Nabi, maka dikenal dengan istilah qauliyah. Sementara yang kedua dikenal dengan istilah sunnah fi'liyah atau sunnah amaliyah, yaitu hadis yang didasarkan kepada perbuatan dan tingkah laku Nabi Muhammad. Nah, kalau menyangkut perbuatan atau tingkah laku Nabi Muhammad itu biasanya yang mengabarkan, yang memberi penjelasan itu adalah sahabat. Biasanya ada kalimat ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Nabi melakukan seperti ini, melakukan begini, melakukan begini. Nah, berarti yang menceritakan bagaimana perbuatan Nabi itu adalah para sahabat. Ini yang dikenal dengan istilah sunnah fi'liyah atau sunnah amaliyah. Sedangkan yang ketiga dikenal dengan hadis takririyah atau sunnah takririyah, yaitu hadis yang didasarkan pada persetujuan Nabi atas perbuatan para sahabatnya. Berarti yang melakukan perbuatan bukan Nabi, tapi yang melakukan adalah para sahabat. Lah, ketika sahabat itu melakukan suatu perbuatan, Nabi juga tidak melarang, Nabi juga tidak menganjurkan. Berarti apa yang dilakukan oleh sahabat itu diperbolehkan oleh Nabi. Maka ini disebut dengan istilah sunnah takririyah. Salah satu contoh yang terkait dengan sunnah takririyah atau ketetapan Nabi adalah adanya seorang sahabat yang datang takziah di tempat orang yang mati gara-gara bunuh diri. Pada saat ada kabar laporan kepada Nabi bahwa ada seorang sahabat yang mati karena faktor bunuh diri, maka Nabi marah. Saking marahnya,
Nabi tidak mau datang, tidak mau melayat, dan tidak mau mensolatkan. Tapi di sisi yang lain, ada sahabat yang datang untuk takziah, melayat. Bahkan ada sahabat yang ikut mensolatkan jenazahnya. Nah, ketika ada sahabat yang mensolatkan jenazahnya itu, Nabi juga tidak melarang, tapi juga Nabi juga tidak menganjurkan. Berarti apa yang dilakukan oleh sahabat tadi disetujui oleh Nabi, berarti bertakyah di tempat orang yang meninggal karena faktor bunuh diri itu diperbolehkan. Itu yang kita kenal dengan istilah sunnah takririyah atau sunnah takriyah atau hadis takriyah. Nah, sekarang kita lanjutkan coba. Bagaimana kedudukannya al-hadis? Kalau kemarin kita menyebut Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan utama, maka al-hadis kedudukannya sebagai sumber hukum Islam yang kedua sesudah Al-Quran. Ingat, kedudukannya al-hadis adalah sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Dasarnya apa? Yaitu Quran surat Al-Hasyr ayat 7. Ini adalah kita melihat pada kedudukan al-hadis. Sekarang coba kita lihat kembali. Lalu bagaimana dengan fungsi al-hadis? Fungsi al-hadis terhadap Al-Quran itu ada 4. Yang pertama, al-hadis berfungsi memerinci ketentuan dalam Al-Quran. Artinya ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat am atau bersifat umum itu diperjelas atau diperinci oleh al-hadis. Itu namanya memerinci. Contohnya apa? Kita ambil contoh. Perintah Al-Quran untuk mendirikan sholat itu sifatnya umum. Di dalam Al-Quran hanya disebutkan aqimis sholah, dirikanlah sholat. Bagaimana untuk menjelaskan tata cara sholatnya? Di dalam Al-Quran tidak dijelaskan sama sekali. Nah, penjelasan bagaimana cara sholatnya itu dirinci di dalam al-hadis. Salah satunya turunnya al-hadis yang berbunyi Shallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku sholat. Berarti sholat yang kita lakukan, kita meniru, mencontoh perbuatan yang dilakukan oleh Nabi. Maka al-hadis berfungsi sebagai memerinci ketentuan dalam Al-Quran. Lalu yang kedua, fungsi yang kedua, memperkuat hukum yang ditentukan dalam Al-Quran. Artinya di dalam Al-Quran sudah ada hukum yang menjelaskan tentang suatu perkara, dan di dalam al-hadis memperkuat kembali. Contohnya adalah larangan berdusta. Di dalam Al-Quran dijelaskan kita dilarang untuk berdusta, dilarang untuk berbohong. Maka di dalam al-hadis juga dipertegas kembali untuk meninggalkan perbuatan dusta atau dilarang melakukan perbuatan dusta. Lalu fungsi yang ketiga, memberikan penjelasan ketentuan dalam Al-Quran. Artinya ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum, yang masih bersifat global itu diperjelas kembali di dalam al-hadis. Sedangkan fungsi al-hadis yang keempat adalah menetapkan hukum yang belum ada di dalam Al-Quran.
Apa contohnya hukum yang belum ada di dalam Al-Quran, yaitu larangan bagi laki-laki memakai emas dan kain sutra. Di dalam Al-Quran, larangan memakai emas dan kain sutra bagi laki-laki tidak dijelaskan sama sekali. Maka di dalam Al-Hadis disebutkan ada dalil yang melarang bagi laki-laki memakai emas dan kain sutra. Itu berarti Al-Hadis menetapkan suatu hukum yang tidak ada ketetapannya di dalam Al-Quran. Terus sekarang yang ketiga, bagaimana pengelompokan atau macam-macamnya hadis? Hadis itu di dalam kenyataannya dibagi menjadi dua. Yang pertama hadis mutawatir, yang kedua hadis ahad. Bahkan di dalam buku-buku yang lain, hadis juga dibagi menjadi tiga. Yang pertama hadis mutawatir, yang kedua hadis masyhur, yang ketiga hadis ahad. Apa yang menjadi pembeda yang dikatakan hadis mutawatir dengan hadis ahad itu? Mari kita perjelas kembali. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi dengan banyak jalur periwayatan. Artinya yang meriwayatkan hadis itu banyak orang. Sumbernya dari berbagai macam orang, berbagai macam sumber, tetapi semuanya menyatu kembali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau boleh saya memberi contoh, bahkan ada kabar bahwa teman kita ada yang sakit di rumah sakit. Siapa yang mengabarkan? Yang mengabarkan itu ada banyak orang. Intinya adalah teman kita yang bernama A sakit di rumah sakit. Setelah ditelusuri, banyak orang itu sumbernya sama, kembali kepada info yang pertama kali. Contohnya adalah bapaknya ketemu dengan si B, tolong sampaikan untuk anak saya belum bisa masuk sekolah karena sakit. Ternyata B tadi disebarkan ke banyak orang, sampai 10 orang mengabarkan sama bahwa anak si bapak tadi sakit di rumah sakit. Nah, ini periwayatan yang mengabarkan hal itu banyak dari sumbernya, tetapi intinya sama dan kembali pada sumber yang pokok adalah kepada bapaknya. Maka itu dikenal dengan istilah hadis mutawatir. Diriwayatkan oleh banyak orang, tetapi sumbernya tetap kembali pada sumber yang pokok sama. Itu namanya hadis mutawatir. Nah, kalau kita lihat dari macamnya hadis mutawatir, itu ada dua jenis. Yang pertama adalah hadis mutawatir lafzi. Artinya lafzi itu lafadznya sama. Dari banyak orang yang mengabarkan hadis itu, lafadznya atau isinya perkataannya sama persis. Meskipun yang mengabarkan banyak orang, tapi isinya sama, itu namanya mutawatir lafzi, lafadznya sama. Yang dimaksud lafadznya sama contohnya begini, anak saya bernama Supriyanto sakit. Dari siapapun orang yang mengabarkan, isinya tetap sama, anak saya yang bernama Supriyanto sakit. Itu namanya mutawatir lafzi. Lalu yang kedua, hadis mutawatir maknawi. Artinya maksudnya sama, makna dari isi itu sama, meskipun dengan kalimat yang berbeda-beda atau lafaz yang berbeda-beda, tapi maknanya sama. Ini dikenal dengan istilah hadis mutawatir maknawi. Lalu berikutnya, ya apa yang kita sebut dengan hadis ahad? Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu jalur atau beberapa jalur periwayatan
yang tidak mencapai derajat mutawatir. Artinya yang menyampaikan hadis itu jumlahnya yang menyampaikan tidak sebanyak dengan hadis mutawatir. Kalau seandainya hadis mutawatir mengatakan yang mengabarkan itu ada 100 orang, tapi kalau hadis ahad mungkin hanya yang mengabarkan bisa jadilah 1 atau 2 atau bahkan 3 orang saja yang tidak mencapai 100 orang. Ini berarti dikenal dengan hadis ahad, karena ahad itu artinya 1. Nah, hadis ahad itu sendiri terbagi menjadi, yang pertama adalah hadis sahih, yang kedua hadis hasan, yang ketiga hadis dhaif. Hadis sahih itu hadis yang bisa dipercaya. Artinya hadis itu bisa dijadikan sebagai dasar sumber hukum Islam. Itu hadis sahih. Kenapa kok bisa dipercaya? Karena dilihat dari segi perawinya yang adil, kuat hafalannya, dapat dipercaya, ketajaman penelitiannya, maka dari orang yang mengabarkan hadis tersebut bisa dipercaya, maka hadis yang dikabarkan pun bisa dijadikan sebagai sumber hukum Islam. Lalu bagaimana dengan hadis hasan? Hadis hasan pada dasarnya sama dengan hadis sahih. Hadis itu bisa dijadikan sebagai sumber hukum Islam. Hanya karena ada beberapa catatan yang mungkin derajatnya tidak sama dengan sahih, karena faktor cacat salah satunya, yang catatan itu tidak mengurangi pada isi kebenaran hadis tersebut, maka hadis tersebut dikenal dengan istilah hadis hasan. Baik hadis sahih maupun hadis hasan masih bisa dijadikan sebagai sumber hukum Islam. Lalu bagaimana dengan jenis yang ketiga atau macam yang ketiga, yaitu hadis dhaif. Hadis dhaif itu hadis yang lemah. Hadis yang lemah ini bisa karena faktor isinya yang lemah, bisa juga karena faktor yang meriwayatkan hadis tersebut diragukan kejujurannya, diragukan tingkat hafalannya, sehingga hadis yang dhaif ini secara hukum tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum Islam. Jadi dengan kata lain, karena faktor hadisnya yang lemah tadi, yang ada yang diragukan kualitasnya, maka hadis dhaif tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum Islam. Nah, pada penjelasan buku yang lain ada pula yang dikenal dengan hadis maudhu atau hadis palsu. Kenapa kok disebut hadis palsu? Karena hadis ini bukan bersumber kepada Nabi. Bisa jadi hadis ini bersumber kepada orang lain yang seolah-olah dianggap berasal dari Nabi. Maka baik hadis dhaif atau hadis maudhu itu tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum Islam. Berarti yang bisa dijadikan sebagai sumber hukum Islam hanya pada hadis yang punya derajat sahih atau hasan. Oke, sekarang kita lanjut. Yang ketiga yaitu ijtihad. Ijtihad makna secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab istahada yastahidu istihadan, yang artinya adalah segala kemampuan, bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga atau bekerja secara optimal. Sedangkan makna secara istilahnya menggunakan akal pikiran dengan penuh kesungguhan
untuk menemukan hukum atau ketentuan tentang sesuatu hal berdasarkan aturan dalam Al-Quran dan Al-Hadis serta kaidah beristihad. Artinya, istihad itu sebagai satu bentuk, suatu cara untuk menemukan suatu hukum yang hukum itu belum ditemukan baik di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Lalu kalau kita melihat seperti ini, lalu bagaimana dengan kedudukannya istihad? Sebelum masuk kepada bagaimana kedudukan istihad, tidak setiap orang itu bisa melakukan istihad. Orang yang beristihad adalah orang yang memenuhi syarat. Sedangkan orang yang melakukan istihad disebut dengan istilah mujtahid. Jadi mujtahid itu orang yang beristihad, perbuatannya namanya istihad, orangnya mujtahid. Lah untuk bisa menjadi seorang mujtahid harus terpenuhi beberapa syaratnya. Yang pertama, orang tersebut memahami isi Al-Quran dan Al-Hadis, terutama berkaitan dengan hukum. Lalu yang kedua, orang tersebut menguasai bahasa Arab dengan segala kelengkapannya untuk menafsirkan Al-Quran dan Al-Hadis. Yang dimaksud dengan segala kelengkapannya artinya mengetahui segala ilmu yang bisa terkait dengan perbuatan istihad itu. Contohnya mengetahui ilmu bahasa Arabnya, nahwu syarabnya, ilmu mantiknya, jelas dan segala macamnya. Lalu yang ketiga, seorang mujtahid juga dituntut menguasai ilmu usul fikih dan kaidah-kaidah fikih yang luas. Ilmu usul fikih adalah ilmu untuk menetapkan suatu hukum. Maka kalau seorang yang beristihad harus tahu tata caranya, tahu hukumnya, asal hukumnya bagaimana. Maka yang keempat, seorang yang dikenal mujtahid harus mengetahui ijma' para ulama dan perkembangan hukum di dalam Islam. Ijma' itu artinya adalah kesepakatan para ulama, kebulatan tekad para ulama. Salah satu hukum yang didasarkan kepada ijma' adalah membukukan wahyu Al-Quran menjadi sebuah kitab. Itu berdasarkan ijma', kesepakatan para ulama. Lalu yang kelima, salah satu syarat yang kelima adalah memahami keadaan masyarakat baik dari sisi adat istiadat, kebiasaan sosial, hingga psikologi masyarakat itu. Kenapa kok harus mengetahui ini? Supaya bisa dipilah dan dibedakan mana yang bersumber kepada Al-Quran, mana yang bersumber kepada Al-Hadis, mana yang bukan bersumber kepada Al-Quran dan Al-Hadis, dan mana yang hanya bersumber pada kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Itu. Nah sekarang bagaimana kedudukan ijtihad di dalam sumber hukum Islam? Kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum Islam yaitu sebagai sumber hukum Islam yang ketiga sesudah Al-Quran dan Al-Hadis. Artinya adalah ijtihad itu hukum yang dihasilkan dari ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi kalau kita melihat Al-Quran fungsinya sebagai petunjuk, kedudukannya Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan utama, Al-Hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua sesudah Al-Quran, maka ijtihad kedudukannya sebagai sumber hukum Islam yang ketiga sesudah Al-Quran dan Al-Hadis. Lalu bagaimana cara-cara melakukan ijtihad?
Cara untuk melakukan ijtihad bisa ditempuh dengan beberapa cara. Yang pertama bisa melalui qiyas. Yang kedua bisa melalui istihsan atau istislah. Yang ketiga bisa dengan istishab. Yang keempat bisa dengan maslahah mursalah. Yang kelima bisa menggunakan uruf atau adat istiadat. Yang keenam bisa suddu darai. Nah, mari coba kita beri penjelasan sedikit terkait dengan apa yang dimaksud dengan qiyas. Qiyas itu analogi, menyamakan, yaitu menyamakan sesuatu hukum yang belum ada sumber atau dalilnya di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis dengan sumber hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Contohnya apa? Contohnya adalah haramnya whisky, congyang, mensen, tuak, jenewer, topi miring, dan lain-lain. Kalau jenis minuman itu kita cari dalilnya atau dasarnya di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, tidak akan mungkin kita ketemukan di dalam Al-Quran diharamkan atas kamu congyang, diharamkan atas kamu tuak, diharamkan atas kamu itu jenewer atau topi miring atau jenis-jenis yang lain. Tidak akan pernah ada di dalam Al-Quran. Di Al-Hadis pun juga tidak ada yang menyebutkan itu. Tetapi di dalam Al-Quran ada sebuah dalil yang mengharamkan khamr. Khamr itu minuman keras. Kenapa Al-Quran mengharamkan khamr atau minuman keras itu? Sebabnya karena minuman itu memabukkan. Lah ketika dipertanyakan bagaimana hukumnya congyang, mensen, Columbus, topi miring, tuak, dan segala jenisnya itu, kalau nama itu tidak ada di dalam Al-Quran, nama itu juga tidak ada di dalam Al-Hadis, lalu hukum dari minuman itu disamakan dengan hukumnya khamr. Kenapa kok disamakan? Karena sebabnya sama. Khamr itu haram karena memabukkan, congyang, mensen, Columbus, dan segala jenisnya itu juga memabukkan, maka ilat atau sebabnya disamakan dengan haramnya khamr. Maka muncullah sebuah hadis, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrun haramun. Tiap-tiap yang memabukkan itu khamr, dan tiap khamr itu hukumnya haram. Maka haramnya congyang, mensen, Columbus disamakan dengan haramnya khamr. Itulah yang disebut dengan qiyas. Termasuk juga dasar hukum yang bersumber pada qiyas, yaitu terkait dengan perintah untuk membayar zakat. Utamanya adalah zakat fitrah. Di dalam Al-Hadis, zakat fitrah hanya disebutkan bayarlah zakat fitrah itu dengan gandum atau kurma. Gandum atau kurma itu bagi orang Arab menjadi makanan pokok. Sementara orang Indonesia kalau mengikuti hadisnya, bayarlah zakat fitrah itu dengan gandum atau kurma, padahal di Indonesia kurma itu sulit untuk tumbuh. Pohon-pohon kurma di Indonesia juga terbatas. Sementara makanan pokok orang Indonesia itu bukan kurma, bukan gandum. Makanan pokok orang Indonesia itu adalah nasi yang berasal dari beras. Maka perintah untuk membayar zakat fitrah dengan gandum atau kurma itu dikiaskan sebagai makanan pokok. Maka makanan pokok orang Indonesia dengan beras, maka membayar zakat fitrah bagi kita dianjurkan, diperintahkan untuk membayar zakat fitrah dengan beras atau makanan pokok yang lain. Kenapa itu
Disamakan karena asal atau sebab perintah itu adalah sebagai makanan pokok, berarti disamakan. Kalau orang Arab makanan pokoknya gandum atau kurma, orang Indonesia makanan pokoknya adalah beras atau jagung atau ketela, maka membayar zakat dengan bahan makanan pokok. Itulah yang dimaksud dengan kias. Oke, untuk yang lain-lain nanti bisa kita kaji lebih lanjut terkait dengan istilah istihsan, istishkab, maslahah mursalah. Masalah kaum musyawarah adalah kepentingan umum, al-uruf itu adalah adat istiadat. Maka di dalam hukum fikih berlakulah hukum adat. Adat kebiasaan yang baik yang tidak bertentangan dengan Al-Quran maupun Al-Hadis masih boleh dijadikan sebagai sumber hukum Islam. Contoh, kalau di Arab, orang yang melakukan mencuri itu hukumannya adalah kisos, potong tangan. Sementara negara kita tidak menganut hukum Islam, yang ada adalah menganut hukum Pancasila. Maka hukuman bagi pencuri itu tidak dipotong tangan, tapi dihukum penjara sesuai dengan kesalahannya atau sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Tetapi bisa jadi di suatu desa atau masyarakat di samping ditetapkan hukum sesuai dengan hukum Pancasila, ada kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Siapapun yang mencuri dan ketangkap maka dia harus didenda oleh perangkat desa. Didenda contohnya adalah siapapun pencuri yang ketangkap maka dia harus didenda dengan membantu desa, katakanlah 1 truk pasir. Nah, sepanjang aturan hukuman tambahan berupa membayar denda 1 truk pasir itu disepakati oleh seluruh masyarakat, maka itu dianggap al-uruf, artinya adat kebiasaan. Kalau adat kebiasaan itu sudah disepakati dan bisa diterima oleh masyarakat, maka adat itu bisa menjadi sumber hukum Islam. Bahkan termasuk yang sering dipersoalkan bagi orang-orang tertentu adanya adat di desa yang dikenal dengan istilah gas desa, sedekah bumi, atau yang lainnya. Maka di dalam hukum Islam itu masuk bagian dari uruf, artinya adat kebiasaan. Sepanjang adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat itu tidak mengarah pada perbuatan syirik atau mensekutukan Tuhan, maka adat kebiasaan itu masih boleh dilakukan. Kadang-kadang yang dipersoalkan kan gas desa kuwi gak entuk mergo gak ana dalile. Gas desa itu haram regane dilakukan di kuburan atau di sendang atau di tempat-tempat tertentu. Perkara dilakukan dimanapun, apakah itu di kuburan, di sendang, atau di sumur, atau dimanapun, sepanjang tidak mengarah pada menyembah kepada makhluk selain Allah, atau tidak menyembah kepada sing bau reksa atau danyang di tempat itu, atau setan atau yang lain, tetap ritualnya tetap hanya menyembah kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, maka adat kebiasaan gas desa dan sejenisnya itu masih boleh dilakukan. Itu dalilnya, dasarnya adalah uruf atau adat kebiasaan. Itu yang perlu kita garis bawahi. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang bagaimana penerapan sumber hukum Islam dalam keseharian? Untuk bisa menerapkan sumber hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Dalam satu kehidupan di masyarakat seperti apapun, hendaknya apa yang kita lakukan tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran.
Bahkan segala persoalan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat sebaiknya tetap berpedoman kepada Al-Quran, karena Al-Quran berfungsi sebagai pedoman hidup bagi umat manusia, utamanya umat yang beragama Islam. Lalu yang kedua, berperilaku ikhlas. Artinya apa? Dengan memahami Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijtihad sebagai sumber hukum Islam itu, hendaknya kita bisa mengamalkan Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijtihad itu dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Lah, perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari hendaknya kita lakukan secara ikhlas semata-mata karena Allah. Lalu yang ketiga, penerapan sumber hukum Islam itu yang ketiga adalah dengan cara taat beribadah kepada Allah. Kita selalu berpedoman kepada Al-Quran dan Al-Hadis dan Ijtihad, maka apa yang sudah ditetapkan oleh Al-Quran, Al-Hadis dan Ijtihad kita amalkan dalam bentuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah penerapan sumber hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang coba kita lanjutkan. Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Bagaimana menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup itu? Yang pertama, kita melakukan dengan cara mendengarkan bacaan ayat Al-Quran. Jadi kalau ada ayat Al-Quran dibacakan, hendaknya kita dengarkan secara baik-baik. Lalu yang kedua, membaca dan menghafalkan Al-Quran. Kita terbiasa sehabis sholat hendaknya membaca Al-Quran. Bahkan dalam sebuah riset dikatakan bahwa membaca Al-Quran setiap hari itu bisa meningkatkan kecerdasan otak 80%. Bahkan Insinyur B.J. Habibie, mantan Presiden Indonesia itu menjadi orang yang paling pandai itu berkat membiasakan membaca Al-Quran setiap hari. Lalu yang ketiga, memahami dan mentadabburi Al-Quran. Artinya kita diperintahkan untuk memahami isi Al-Quran itu, kemudian mengamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Syiar Islam kita lakukan dengan memperbanyak membaca Al-Quran, mengamalkan isi-isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Itu artinya menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Lalu yang keempat, mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Kalau Al-Quran memerintahkan kita untuk rajin bekerja, kita amalkan dalam bentuk kita giat bekerja hanya semata-mata karena Allah. Kita bekerja maksimal itu karena melaksanakan perintah Al-Quran. Itu. Lalu yang kelima, mengajarkan Al-Quran. Sebaik-baik amal manusia adalah mengajarkan Al-Quran, membaca dan mengamalkan ajaran Al-Quran. Jadi mengajarkan Al-Quran itu bagian dari menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Kalau kalian memahami Al-Quran sebagai pedoman hidup, ya kita amalkan, kita dengarkan, kita baca, lalu kita ajarkan kepada orang lain agar orang lain juga bisa memahami Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yang berikutnya, bagaimana perilaku ikhlas itu? Perilaku ikhlas dengan meyakini yang pertama adalah rela menerima segala ketetapan Allah. Kadang-kadang yang kita minta dengan yang diberikan oleh Allah itu tidak sama. Apapun yang diberikan oleh Allah kita pahami sebagai hal yang terbaik untuk diri kita, hendaknya itu kita terima dengan ikhlas. Kita ingin minta uang 100 juta, kok hari ini kita hanya diberi 5 juta.
kita terima dengan ikhlas saja, besok mencari lagi. Lalu yang kedua, tidak memilih satu aturan dengan mengabaikan aturan lain. Artinya kita tidak boleh hanya mementingkan pada satu aturan toh. Kita dianjurkan untuk bisa mempelajari secara menyeluruh bagaimana hukum di dalam Al-Quran, bagaimana hukum di dalam Al-Hadis, bagaimana hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Hendaknya kita cari pada hukum yang ketiga, yaitu ijtihad. Maka ijtihad itu di dalam penjelasannya, sumbernya berdasar kepada dialog Nabi Muhammad dengan sahabat Mu'ad bin Jabal. Ketika sahabat Mu'ad bin Jabal mau diangkat oleh Nabi menjadi gubernur, maka sahabat Mu'ad ditanya, bagaimana cara menetapkan suatu hukum? Maka Mu'ad bin Jabal menjawab, akan aku tetapkan menggunakan Al-Quran. Bagaimana kalau Al-Quran tidak ada sumbernya? Akan saya gunakan dengan Al-Hadis. Kalau di Quran dan Al-Hadis tidak kita ketemukan sumber hukumnya, akan saya gunakan akal pikiran. Nah, penggunaan akal pikiran itu yang dikenal dengan istilah ijtihad. Oke, sekarang yang ketiga, berperilaku ikhlas. Yang ketiga adalah melaksanakan aturan Allah dengan baik. Segala apapun yang diperintahkan oleh Allah itu hendaknya kita ikuti dengan sebaik mungkin. Kalau kita diperintahkan untuk sholat, maka lakukanlah sholat sebaik mungkin. Kalau kita diperintahkan untuk berpuasa, berzakat, hendaknya itu kita jalankan sebaik mungkin. Itu adalah bagian dari mengamalkan sumber hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Terus tadi yang ketiga adalah taat beribadah kepada Allah. Bagaimana perilaku yang mengamalkan Al-Quran, Al-Hadis dan ijtihad dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan cara taat kepada Allah. Ini bisa kita wujudkan dalam bentuk yang pertama, mempelajari perintah dan larangan dalam beribadah sesuai hukum Islam. Mana yang dikatakan perintah, mana yang disebut larangan, itu hendaknya kita pelajari secara baik. Yang perintah kita lakukan, yang larangan itu sebaiknya kita jauhi. Jangan sampai larangan itu malah justru kita lakukan. Lalu yang kedua, melaksanakan ibadah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya kita diperintahkan untuk beribadah sesuai dengan yang sudah diperintahkan oleh Allah. Jangan suka mengada-ada ibadah lain selain yang diperintahkan oleh Allah. Maka sebaiknya ibadah-ibadah yang mahdhah, artinya ibadah yang mengatur hubungan manusia langsung kepada Allah, itu sifatnya pasti, tidak bisa lagi diotak-atik. Contohnya adalah sholat, zakat, puasa, ibadah haji. Itu sudah bagian dari ibadah yang mahdhah, ibadah yang wajib langsung berhubungan dengan Allah. Maka kita tidak boleh mengotak-atik. Itu harus kita lakukan sesuai dengan ketentuan dan ketetapan Allah, baik yang ada di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Tetapi kalau ada satu ibadah yang tidak kita ketemukan dalam ketetapan Al-Quran maupun Al-Hadis, artinya yang tidak diberi ketetapan secara pasti, maka bagaimana cara mengamalkannya diserahkan kepada kita, umat manusia, untuk memilih yang terbaik. Contoh adalah perilaku untuk ta'awun, sikap tolong menolong. Nah, sikap tolong menolong itu tergantung pada kita mau pilih dengan cara apa. Boleh membantu dengan pikiran,
artinya saran, pendapat, bisa membantu dengan tenaga, karena kita nggak punya uang, kita dengan tenaga. Yang punya uang mungkin membantu dalam bentuk uang, atau bisa pula membantu dalam bentuk-bentuk yang lain. Itu kembali kepada diri kita. Artinya tidak bersifat kaku, harus begini, karena Allah juga tidak mengatur secara pasti, ya kembali pada diri kita. Namanya itu perbuatan muamalah, hubungan pergaulan dengan sesama manusia. Contoh, ada perintah hendaknya kita saling hormat menghormati antara satu dengan yang lain. Lah, bagaimana cara menghormati antara satu dengan yang lain itu? Tata caranya tidak diatur oleh Al-Quran maupun Al-Hadis mungkin, tapi diserahkan kepada kita sepanjang yang kita lakukan itu tidak bertentangan dengan Al-Quran maupun Al-Hadis. Itulah yang dimaksud dengan taat beribadah kepada Allah. Lalu yang ketiga, menerapkan tata cara beribadah sesuai hadis dan ijtihad ulama. Artinya menerapkan itu adalah memberlakukan suatu ketentuan hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis dan ijtihad itu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Sebelum sholat dikumandangkan azan. Itu sudah menjadi wajar kalau setelah masuk waktu sholat maka akan dikumandangkan azan. Karena panggil azan itu adalah panggilan untuk sholat. Itu berarti kita menerapkan tata cara beribadah sesuai dengan hadis dan ijtihad ulama. Maka kalau masuk waktu sholat kita kumandangkan azan. Kalau kita ingin mendirikan sholat maka kita kumandangkan iqomah. Itu adalah tata cara atau bagaimana menerapkan sumber hukum Islam agar kita bisa taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak sekalian, itulah bahasan dengan sumber hukum Islam, baik itu Al-Hadis maupun ijtihad. Nah, sekarang saya beri contoh beberapa contoh ijtihad yang dilakukan oleh MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Yang ini kadang-kadang menjadi persoalan bagi kita. MUI bersepakat dalam ijtihadnya bahwa seorang muslim yang mengikuti Natal bersama orang non-Islam itu hukumnya haram. Jadi kalau kalian mengikuti ritual Natal di gereja bersama orang-orang non-Islam itu hukumnya haram, artinya tidak boleh kita lakukan. Itu bagian dari contoh hukum berdasarkan ijtihad. Contoh yang kedua adalah penulisan kitab suci Al-Quran dalam bahasa di luar Arab diperkenankan sepanjang disertakan tulisan Arab aslinya. Jadi artinya kalau ada Al-Quran dan terjemahan, sepanjang ayat Al-Qurannya tetap ditulis baru diterjemahkan, apakah menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa-bahasa yang lain, itu gak dilarang oleh agama. Artinya boleh menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa apapun sepanjang bahasa Al-Qurannya atau bahasa Arabnya tetap disertakan dalam tulisan tersebut. Terus contoh yang ketiga, yaitu terkait dengan penggunaan pil anti-M atau anti-haid demi kesempurnaan ibadah haji. Kita tahu wanita itu setiap bulan akan datang bulan atau akan mengalami menstruasi karena siklus masa subur dan tidak subur.
Sementara ibadah haji itu waktunya sudah ditentukan. Jika ibadah haji itu tidak dilakukan pada tepat waktunya, maka ibadahnya menjadi tidak sah. Sementara bagaimana kalau ada seorang wanita yang menunaikan ibadah haji, pas ingin beribadah terjadi maka dengan timbulnya atau menstruasi itu, wanita tidak lagi bisa beribadah kepada Allah, tidak bisa menyempurnakan ibadah hajinya. Maka solusinya adalah diperbolehkan menggunakan pil anti atau anti haid agar dia bisa menyempurnakan ibadah hajinya, sehingga pada saat ibadah haji dia tidak terganggu oleh datangnya menstruasi. Bahasanya sekarang adalah penundaan menstruasi biar tidak mengganggu ibadahnya. Tetapi kalau penggunaan pil anti-M itu di luar untuk beribadah, oleh agama tetap dilarang. Contoh, wanita yang menikah atau menjadi pengantin baru, supaya tidak mengganggu acara bulan madunya, maka wanita minum pil anti-M sehingga dalam bulan madu dia tidak diganggu oleh M-nya. Itu menurut para ulama, penggunaan pil anti-M itu untuk masa bulan madu dilarang oleh agama, karena bulan madu bisa dilakukan kapanpun, tidak harus pada setelah menikah toh. Sementara kalau ibadah haji, kalau dilakukan tidak pada waktunya, ibadah hajinya tidak sah. Itu perbedaannya. Maka penggunaan pil anti-M untuk kesempurnaan ibadah haji boleh, tapi penggunaan pil anti-M untuk bulan madu menjadi tidak boleh, karena kesenangan bulan madu masih bisa ditunda pada hari yang lain. Lalu yang berikutnya, contoh haramnya vasektomi dan tubektomi dalam Islam. KB untuk laki-laki dikenal dengan istilah vasektomi. KB untuk perempuan disebut dengan tubektomi. Vasektomi atau tubektomi itu dalam istilah KB adalah pemutusan saluran sel telur atau sel sperma bagi laki-laki agar tidak terjadi kehamilan. Jadi saluran itu dipotong supaya tidak terjadi pertemuan sel telur dengan sel sperma. Nah, itu di dalam Al-Qur'an, di dalam Islam, vasektomi atau tubektomi dihukumi haram, artinya tidak boleh. Tetapi kalau vasektomi atau tubektomi dilakukan hanya untuk sementara waktu, menunda kehamilan, sebagian ulama mengatakan boleh dilakukan asalkan tidak permanen. Artinya mungkin kalau dipotong kan berarti tidak bisa lagi untuk punya anak. Tapi kalau hanya diikat, kalau ingin punya anak tinggal melepas ikatannya, itu sebagian ulama mengatakan boleh untuk dilakukan. Nah, anak-anakku sekalian, itulah materi yang kita kaji, kita pelajari hari ini, yaitu terkait dengan al-hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Kita perlu simpulkan bahwa Al-Quran adalah bacaan yang bersumber kepada Allah, maka Al-Quran punya kedudukan sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Fungsi Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Lalu bagaimana dengan Al-Hadis? Al-Hadis pada dasarnya adalah segala sesuatu yang bersumber kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, atau ketetapan Nabi. Al-Hadis memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Al-Hadis terhadap Al-Quran punya fungsi 4.
Yang pertama adalah memperkuat hukum-hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, memerinci hukum-hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran yang masih bersifat umum. Lalu yang ketiga adalah memperjelas atau menjelaskan isi hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran yang masih bersifat umum. Lalu yang keempat adalah menetapkan hukum yang tidak ada dasarnya di dalam Al-Quran. Sementara ijtihad adalah mencurahkan segala kemampuan baik akal fikir atau yang lain untuk menetapkan suatu hukum berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Hasil hukum berdasarkan ijtihad bisa dijadikan sebagai sumber hukum asal tidak bertentangan dengan Al-Quran maupun Al-Hadis. Maka ijtihad punya kedudukan sebagai sumber hukum Islam yang ketiga sesudah Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau Al-Quran sifatnya qat'i, artinya pasti, tidak bisa dibantah lagi. Kalau al-ijtihad, hasil hukumnya bersifat dzanni, artinya sementara. Jika diketemukan dalil atau dasar hukum yang lain yang bisa lebih kuat daripada ijtihad yang sekarang, maka hukum ijtihad yang sekarang bisa saja menjadi berubah berganti hukum yang lebih kuat. Itulah pentingnya kita memahami Al-Quran, Al-Hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Itulah materi kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari pembelajaran kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.